Selama pertandingan, perasaanku campur aduk. Kami kalah, impian pupus, tapi hormatku pada Indonesia justru tumbuh. Saat mereka bernyanyi Tanah Airku di tengah lapangan, aku merinding. Penonton tenang, para pemain menutup mata dan lagu itu menggema seperti doa. Kami di tribun tamu hanya diam. Beberapa menangis bukan karena kalah, tapi karena kami tersentuh. Jika sebuah tim bisa membuat lawan terharu sampai menitikkan air mata, berarti mereka bukan cuma menang, tapi menyentuh dunia. Indonesia, kalian pantas dipuji, kami pun harus bangkit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik dan bahagia dong ya. Apalagi kita baru saja dikejutkan oleh skuad Garuda Indonesia yang berhasil lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Cina. Kita semua tahu ya, kemenangan Indonesia ini didapat oleh gol satu-satunya yang dicetak oleh Ole Romeni melalui titik penalti dan membuat skor menjadi 1-0 hingga 90 menit terakhir di Stadion GBK. Sedangkan di pertandingan lainnya ada Arab Saudi yang berhasil menekuk Bahrain dengan skor 2-0. Tentunya hal ini membuat Indonesia yang mengantongi 12 poin tidak mungkin terkejar lagi oleh Cina ataupun Bahrain yang karena hanya mempunyai 6 poin saja. Nah, tentu saja keberhasilan ini pastinya memicu banyak sekali reaksi-reaksi dari supporter Cina. Kira-kira kayak gimana ya reaksi mereka setelah dikalahkan tim Garuda Indonesia? Yuk kita langsung aja cus lihat videonya. Reaksi fans Cina saat tendangan penalti. Under 20 international with a huge moment. Can he give Indonesia the lead? He can. His goal again record. Ditinggal kemana? Orang gawangnya kegulan, dia malah pergi ke toilet kali ya. Buang balak mungkin boker ya, buang balak. Siapa tahu setelah ini timnas Cinanya bisa balas dendam gitu kali ya. Ternyata mohon maaf ya Cina, kali ini Anda kurang beruntung. Continues. Okay. They're celebrating in the VIP seats and 70,000 all around. Dan ini supporter Cina yang ada di Stadion GBK ya, yang nonton secara langsung dan dia tuh menangis berderai air mata, dia menangisnya, aduh sampai gimana gitu ya. Aduh bagaimana. Nah, ini juga fans Cinanya masih dalam tangisan haru, tangisan kecewa kali ya. 就差那一个进球，这么一个点球，就真的感觉很可惜。 Cewek supporter Cina ini cantik ya, memang wajah-wajah oriental Cina itu memang cantik banget dan dia terlihat nangis juga, kecewa juga. 总之满怀期待到异国他乡来见证了人的成功，然后还是蛮难受的。现场到了7万。 Memang bener ya, waktu itu GBK itu kelihatan penuh banget, kayaknya hampir sesak, full dengan supporter Indonesia yang luar biasa banget dan itu cukup membuat cukup membuat para supporter Cina termasuk si cewek cantik ini ngerasa grogi, bener gak? 多人，快8万人啊！现场那个吼声，我头发懵，然后又被进了球，我真的原地晕厥了都想。现在我的心脏有点抽抽的疼，我要缓2天。希望下一个4年我们不要再把都是生死战了。我的第1次远征就这么结束了，4年后再战。祝昨天0-1输球啊，彻底无缘2026年的这个世界杯，也耻辱的成了最早备战2030年世界杯的球队之一啊。更耻辱的是，昨天输给的居然说是印度尼西亚，印尼，68年来我们都没有输过印尼呀。 Dan kalau supporter yang satu ini kayaknya dia nggak datang ke GBK ya, tapi dia ngamuk cukup
apa sih, kayak kecewanya kayak kebangetan gitu ya, karena dia ngerasa harga dirinya Cina itu kayak udah terhempaskan dengan pertandingan kemarin, karena sejauh ini selama 68 tahun tuh dia nganggap Cina tuh nggak pernah kalah, apalagi dikalahkan dengan Indonesia. Tapi kali ini Indonesia mampu membuat Cina bertekuk lutut, apalagi di GBK ya. 终于前辈保持的那一点微不足道的这个荣耀啊，也被今天这帮国足的这个人呢，彻底给丢掉了嘛。范志毅的这个名言含金量啊，还在上升，脸都不要了。 Enggak kok, enggak memalukan. Mungkin memang sudah waktunya Indonesia yang harus bangkit ya. Dan rupanya tak hanya video raut sedih, nangis, dan kecewa aja karena tim yang didukungnya kalah. Nyatanya supporter Tiongkok ini juga banyak yang nangis ya, karena kagum akan fanatisme supporter Indonesia yang menyatu banget dengan suasana kala itu. Apalagi saat menyanyikan lagu Tanah Airku ya di akhir pertandingan, kalian pasti ikut terharu banget kan. Kami kalah dan rasanya sangat menyakitkan, tapi yang paling membuatku sedih bukanlah hasil pertandingan, melainkan saat melihat para pemain Indonesia membentuk lingkaran di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Emotnya nangis. Saat itu seluruh lampu stadion menyorot mereka dan GBK bergema dengan nyanyian yang penuh kekuatan. Aku tak mengerti liriknya, tapi melodi dan emosi membuat air mataku jatuh. Itu bukan perayaan biasa, itu adalah cinta mendalam kepada tanah air. Meskipun tim Tiongkok gugur di kualifikasi, malam ini aku sungguh menghormati Indonesia. Kalian menang bukan karena keberuntungan, tapi karena keyakinan dan persatuan. Emang Indonesia tuh luar biasa banget ya, apalagi supporter-supporter bola yang fanatisme banget. Ngep. Awalnya aku tidak terlalu peduli dengan timnas Indonesia, tapi malam ini aku harus mengakui mereka membuatku kagum. Mereka bermain kompak, berani, dan sangat disiplin. Tapi yang paling luar biasa adalah apa yang mereka lakukan setelah pertandingan. Saat lagu Tanah Airku diputar, para pemain berkumpul dan ribuan fans ikut bernyanyi. Suasana itu sangat menyentuh. Aku merasa cemburu bukan karena mereka menang, tapi karena mereka memiliki budaya dan semangat sepak bola yang dalam. Memang ya paling digemari itu kayaknya olahraga bola, bener nggak? Mereka merayakan bukan dengan teriakan tapi dengan jiwa. Indonesia, kalian pantas menang. Amin ya, semoga berikutnya lolos lagi ya. Oke, ini juga lagi ada dari supporter Cina lainnya yang menuliskan, aku mulai menonton pertandingan ini dengan harapan besar, tapi saat peluit akhir berbunyi yang kurasakan bukan hanya kecewa tapi juga hening. Emang biasanya kalau timnya kalah kayaknya yang kecewa banget gitu kan ya, tapi ini beda. Pemain Indonesia tidak selebrasi liar, mereka menyanyi lingkaran mereka di tengah lapangan, bukan aksi dramatis. Itu tulus. Entah kenapa aku menangis, mungkin karena aku merasa kami sangat jauh dari itu. Indonesia tidak menang karena keberuntungan, tapi karena keyakinan dan cinta pada tanah air. Mereka bermain bola seperti menulis puisi untuk negaranya. Kami harus belajar bukan hanya soal strategi, tapi soal hati. Berikutnya ini ada dari supporter Cina pastinya ya. Tahukah kamu apa itu kandang sesungguhnya? GBK malam ini adalah jawabannya. Setelah peluit akhir, aku bahkan lupa aku mendukung tim mana. Para pemain Indonesia menyanyikan lagu bersama dalam lingkaran. Para penonton ikut dalam keheningan yang sakral. Bahkan supporter Tiongkok tak berani bicara. Bukan karena ditekan ya, tapi karena terhanyut. Aku tak pernah membayangkan akan kagum pada lawan setelah kalah. Tapi malam ini, aku mengakui Indonesia memang menang dengan elegan. Bukan hanya skor, tapi dengan semangat mereka.
Awalnya aku pikir ini hanya pertandingan biasa, tapi yang terjadi justru menguncang diriku. Saat laga usai, para pemain Indonesia tidak selebrasi berlebihan, melainkan berdiri bergandengan tangan di tengah lapangan dan menyanyikan lagu. Supporter pun menyanyi bersama. Meski tak mengerti lirik lagu Tanah Airku, aku bisa merasakan ketulusan dan cinta dalam nyanyian mereka. Kami, para supporter Tiongkok, hanya duduk diam. Beberapa menunduk, sebagian bahkan diam-diam menangis. Termasuk aku, aduh aku jadi terharu. Bukan karena kalah, tapi karena tersentuh. Malam ini Indonesia memang di hati kami. Sepak bola Tiongkok masih punya perjalanan panjang. Sebagai fans bola, aku sudah sering melihat tim menang dan kalah. Tapi malam ini pertama kalinya aku merasa kalah bisa menjadi pelajaran. Indonesia bermain dengan kerja keras dan layak menang. Tapi yang paling ku ingat adalah momen setelah pertandingan saat mereka menyanyikan Tanah Airku. Mereka berdiri membentuk lingkaran, memejamkan mata dan bernyanyi. Ribuan penonton ikut menyanyi. Stadion menjadi sunyi dan penuh rasa haru. Aku merasa seolah sedang menyaksikan pengakuan cinta sebuah bangsa kepada tanah airnya. Malam ini aku menangis bukan karena kalah, tapi karena Indonesia menyentuh hatiku. Selama pertandingan, perasaanku campur aduk. Kami kalah, impian pupus, tapi hormatku pada Indonesia justru tumbuh. Saat mereka bernyanyi Tanah Airku di tengah lapangan, aku merinding. Penonton tenang, para pemain menutup mata dan lagu itu menggema seperti doa. Kami di tribun tamu hanya diam. Beberapa menangis bukan karena kalah, tapi karena kami tersentuh. Jika sebuah tim bisa membuat lawan terharu sampai menitikan air mata, berarti mereka bukan cuma menang, tapi menyentuh dunia. Indonesia, kalian pantas dipuji, kami pun harus bangkit. Aduh, bener banget ya, semua komentar-komentarnya itu memang benar-benar yang kayak mereka tuh kayak yang bangga banget dengan gak cuman karena Indonesia, tapi karena memang supporter Indonesia yang sangat menyatu banget ya. Tapi kalau di Indonesia ini memang olahraga bola yang paling dikagumi kali ya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Dan komentar-komentar tadi juga cukup banget membuat aku ikut terhanyut. Aku juga hampir menitikan air mata loh. Tadi kelihatan nggak sih mataku? Berkaca-kaca juga. Tapi setelah ini Indonesia masih harus berhadapan dengan tim yang lebih kuat pastinya ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Jepang. Dan kita sebagai warga Indonesia pastinya mengharapkan yang terbaik ya untuk timnas kita. Semoga aja skuad Garuda bisa berjuang lebih keras lagi dan berhasil menaklukkan Jepang sehingga nanti perjalanan mereka menuju Piala Dunia lebih terbuka lebar lagi. Yuk kita sama-sama berdoa untuk timnas Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Tetap jaga kesehatan dan salam olahraga. Sampai ketemu lagi. Bye. See ya.